Seperti yang Smart Parent tahu gitu, kita di sini kan sekolahnya ada Montessori, Islamic dan juga inklusi gitu. Nah, sebagai bentuk keseriusan kami untuk mengusung konsep inklusi tersebut gitu ya, adalah dengan adanya dua program ini. Program SIP sendiri di sini adalah program khusus untuk anak dengan kebutuhan khusus yang dirancang dengan pendekatan individual, memberikan dukungan melalui metode intervensi cerdas agar anak siap bersekolah dan berkembang dengan baik. Jadi kalau untuk SIP sendiri gitu ya, programnya dilakukan sebelum masuk sekolah. Seperti yang sudah parents tahu semua gitu ya, sebelum join ke sekolah ada SIP dulu. Jadi untuk SIP sendiri fokusnya adalah kesiapan anak untuk bersekolah di sekolah formal, baik itu TK ataupun SD gitu. Kalau supplementary class mungkin nanti akan dijelaskan oleh Onti Alfi, itu bentuknya adalah program pendampingan gitu. Jadi kalau untuk SIP program persiapan, kalau untuk supplementary class-nya program pendampingan begitu. Next dulu Onti Hilda. Nah, di sini mungkin dapat dilihat oleh Smart Parent semua, ada level 1 sampai level 10. Level apa ini? Kayak main game, ada level-levelnya gitu ya. Jadi, kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan levelnya gitu, agar kita mengetahui secara pasti kebutuhan anak-anaknya apa yang perlu distimulus lebih lanjutnya, seperti itu. Nah, kalau di level 1 sampai 5 itu bentuknya atau pembelajarannya diadakan di SIP atau Smart Intervention Program. Nah, kalau di sini fokusnya adalah ke kesiapan sekolah. Yang dilakukan di sini adalah intervensi dini untuk anak-anak. Kenapa disebut dengan intervensi dini? Jadi kita di SIP ini fokusnya ke anak-anak yang belum ke sekolah formal. Seperti itu. Belum memasuki sekolah formal, kita lihat dulu aspek-aspek kesiapannya sudah sejauh mana. Untuk aspeknya sendiri ada 6, yang pertama dari sensorik, yang kedua motorik, yang ketiga kognitif, yang keempatnya bantu diri, yang kelimanya sosial emosional, yang keenamnya bahasa dan komunikasi gitu. Dari mana Onti bisa mengetahui level anak tersebut gitu ya? Jadi penentuan levelnya kita dari observasi, terus dari kuesioner dan juga checklist gitu. Untuk observasi sendiri, kita kan sudah melakukan itu pada awal pendaftaran gitu ya. Selama 90 menit, Onti akan mengobservasi anak gitu ya berdasarkan 6 aspek tersebut. Dan tentu saja mungkin dalam waktu 90 menit itu ada yang bisa aja nih yang kelewat gitu ya ketika observasi. Maka dari itu dibantu dengan adanya kuesioner dan checklist yang diisi oleh parents gitu. Nah, nanti setelah ketiga asesmen tersebut dilakukan, kita akan berdiskusi dan menentukan level dari anak tersebut, seperti itu. Nah, kalau untuk syarat masuk sekolah SD sendiri, kita mewajibkan untuk sudah lulus level 5 terlebih dahulu, gitu. Untuk masuk TKB, kita mewajibkan untuk lulus level 4, dan untuk masuk ke TKA, kita wajibkan untuk lulus level 3 terlebih dahulu, seperti itu. Kalau gimana nih Onti, anak saya lagi level 5 nih, lagi level 5 tapi tahun ajaran baru, kan lagi satu level lagi gitu ya. Kalau kayak gitu, kita bisa menerima anak tersebut di SD, misalnya katakanlah ini untuk anak SD dulu ya. Kita bisa menerima anak tersebut di SD setelah lulus level 4, hanya saja nanti tetap akan diwajibkan untuk program SIP-nya dilakukan sampai selesai level 5. Tapi kalau sebelum masuk SD level 5-nya sudah selesai, nanti akan transisi ke program supplementary class sepenuhnya. Seperti itu. Mungkin di sini Smart Parent di sini ada yang anaknya diwajibin untuk SIP dan SUP gitu, ada yang anaknya diwajibin SUP aja gitu. Nah, itu didasarkan oleh level yang sudah dituntaskan oleh anak tersebut, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya masih belum level 4, masih level 3 bisa masuk SD nggak Onti? Biasanya kalau seperti itu, kita akan menyarankan untuk masuk SD-nya ditunda sampai tahun depan gitu ya, sampai tahun ajaran yang akan datang, karena dikhawatirkan anak tersebut akan kesulitan untuk survive di sekolah formalnya nanti gitu. Kalau misalnya yang level 5-nya ada yang lulus, ada yang belum nih dari 6 aspek tersebut, misalnya untuk sensori sama motoriknya udah lulus, tapi kognitifnya belum, atau sosial emosionalnya belum gitu ya.
Itu juga sama, akan kita wajibkan dulu untuk intervensi. Biasanya kita lakukan evaluasinya per 3 bulan sekali gitu. Nah, nanti setelah 3 bulan kita akan rencanakan kembali tentang program yang akan diikutinya untuk tahap selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini gitu ya, untuk smart parent yang udah ngikutin program SIP gitu ya, ada yang 1 tahun, ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, beda-beda gitu, tergantung hasil observasinya. Nah, nanti sekarang kan udah mulai tahun ajaran baru, ada transisi ke program-program lain gitu ya. Ada yang full ke subkelas, ada yang SIP dan sub gitu. Itu mungkin anaknya nanti disiapkan dan disonding juga gitu. Perbedaannya mungkin antara SIP dan sub ini, kalau SIP karena tadi program persiapan dan intervensinya lebih ke perorangan, jadi per grupnya itu maksimal 5 anak. Jadi kebanyakan adalah 3, 4, dan 5 per kelompoknya. Tapi kalau di supplementary class nanti grupnya sudah mulai agak besar gitu ya, sampai 10 anak. Dan nanti mungkin intensitas dari kedua program ini akan berbeda. Kalau di SIP kita di 90 menit pembelajaran itu bisa sampai 6 kegiatan atau 7 kegiatan. Kalau di supplementary class per satu sesinya nanti akan ada 2 kegiatan, 1 atau 2 kegiatan seperti itu, atau 1 atau 2 aspek dalam satu kegiatan gitu. Jadi nanti mungkin intensitasnya juga akan mulai dikurangi karena nanti anak-anaknya kan sudah berkegiatan dari pagi gitu ya, seperti itu. Kalau untuk dari SIP sendiri mungkin segitu untuk penjelasannya.